Dan satu yang perlu harus dimiliki oleh baik pembonsai pemula maupun yang sudah lama itu adalah mencintai bonsai. Mencintai bonsai itu. Bagaimana mencintai bonsai itu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bonsai Kaki Rinjani. Teman-teman di seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Jadi masih di seputar Lombok, teman-teman. Kita sambangi galeri bonsai bersama ya di Desa Lendanangka, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur. Dan sekarang kita dihadapkan dengan satu bahan pohon yang indah sekali. Ini baru desain dasar tapi sudah ada kesan, sudah mulai ke anak cabang juga. Ini adalah pohon sisir ya. Nah, kebetulan langsung bersama ownernya. Apa kabar Pak Lutfi? Alhamdulillah baik. Ya, kebetulan beliau salam satu lahan. Ya, salam satu lahan ya. Salam satu lahan. Kebetulan beliau adalah salah satu senior pembonsai kita di Lombok Timur yang sudah lama sekali. Dari tahun berapa Pak? Jadi dibilang lama, enggak lama. Jadi kalau boleh saya bilang itu dulu kita pembonsai pasif. Pasif ya? Ya, dari tahun 2007 mulai belajar, tapi pasif. Tidak ada yang mengarahkan. Kemudian kita baru mulai aktif ada kira-kira 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya? Sekitar 2020 ya. 2020 ya. Jadi saking kepinginnya kita punya bonsai karena lahan di rumah tidak ada, akhirnya kita bekerja sama teman yang punya lahan besar, bersama teman-teman yang lain dengan melakukan grounding bahan bonsai, karena dengan cara itu lah yang bisa membuat bonsai itu cepat dia membentuk karakter sehingga pertumbuhannya sangat cepat sekali dibandingkan dengan pakai pot. Zaman dahulu, zaman kita dulu selalu pakai pot terus ditonggak dan tidak ada perkembangan. Sekarang 2 tahun ini sudah bisa ngejar satu pohon ini ya Pak? Dulu dari tahun 2007 sampai 2020 itu bayangkan berapa tahun, sekitar berapa, tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya ya? 2 tahun bisa. Ini bukti nyatanya 2 tahun. Kalau memang mau berusaha dan yakin. Satu, bonsai itu sebenarnya intinya satu, kita harus sering sharing sama teman-teman, terutama yang pada ahlinya. Walaupun kita sudah sangat menganggap diri kita bisa, tapi kita tidak lepas dari tetap sharing sama teman-teman, walaupun pemula, karena masing-masing orang itu mempunyai pengalaman yang berbeda-beda. Benar. Dan satu yang perlu harus dimiliki oleh baik pembonsai pemula maupun yang sudah lama itu adalah mencintai bonsai. Mencintai bonsai itu. Bagaimana mencintai bonsai itu? Sering-seringlah melakukan pertemuan dengan bonsai itu. Otomatis ketika kita memberikan kasih sayang yang berlebih, maka tanaman itu sendiri akan memberikan efek balik untuk memberikan kita kebahagiaan. Nah, termasuk pohon yang di depan kita di sini. Nah, ini awalnya dulu seperti apa? Ini dari dongkelan, sekitar tahun 2020 ya. 20 itu diambil di Kuku Anjani, kuku apa namanya itu, kerompong kayak belimbing ya? Kuku belimbing. Jadi ini posisi tumbuhnya di tebing, itu pun cara mengambilnya itu pakai tali. Tali ya? Pakai tali. Kebetulan
ponakan itu yang pergi ngambil, akhirnya saya yang ngadopsi. Entah selang dia 1 bulan di rumah, kemudian saya lakukan ground. Jadi umur dari dongkelan sampai tahap segini ini 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Tapi sebelumnya kan dari 2020 itu ya? Nah, dari 2020 mulai di grounding tahun November 2020. November 2020. 21, 22, 2021 berarti. 2021 ya. November 2021 mulai di ground. Nah, ini dari desainnya sendiri nih. Apa daya tariknya menurut Pak Lutfi sendiri dari ini trainernya Pak Samsul Ikhlas. Pak Samsul Ikhlas ya, langsung didesain. Alhamdulillah beliau bersedia menangani sehingga apa yang kita inginkan membentuk karakter maupun gerak-gerak dasarnya itu alhamdulillah tercapai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi karakter pohon baik dari gerakan akar, gerak dasar pohon, artinya Pak Sam sendiri ingin berusaha membentuk sealami mungkin, sehingga senatural di sini walaupun ada gerakan liukan, tapi di sini ada gerakan seperti apa ya, lurus gitu. Memang betul-betul dari ada gerakan dasar alamnya, tidak mesti semuanya pohon itu semuanya mempunyai gerakan dasar berliku atau meliuk. Mesti ada gerakan batang lurus ataupun meliuk, itu baru yang informasi beliau itu yang baru bisa dikatakan formal. Nah, kemudian dari pohon ini kira-kira berapa tahun lagi untuk bisa maksimalnya ini kira-kira Pak Lutfi? Ini kalau kita melihat dari perkembangan sisir ini ternyata kita mendapat pengalaman ya, ternyata sisir itu kalau kita ground cepat sekali. Cepat ya. Bayangkan dari nol ini kita dapat 2 tahun. Ini pangkalnya ya. Ini dasarnya ini yang mana ini Papi? Dasarnya itu. Ini 1 sampai sini. Oh sampai sini berarti ya. Ini belakang luar sini, biasa sekali. Ya, ini sampai sini. Ini backnya teman-teman. Ya. Ukuran itu. Jadi sudah kelihatan. Ini selama 2 tahun kita mendapatkan besar cabang yang lumayan ya. Kayak sentian. Iya, lumayan. Perkembangannya sangat pesat sekali sih ternyata. Selama ini kan kita belum mengetahui bagaimana orang melakukan ground bonsai. Sisir ya. Sisir sangat cepat. Dan termasuk langka Pak ya. Jarang kita melihat sekarang ada tahapan sisir, termasuk di Lombok ini yang mungkin tahapannya boleh dikatakan sudah seperti ini Pak. Ya mungkin sepengetahuan kita karena kita belum pernah melihat. Iya, karena belum pernah melihat ya. Selama ini masih kita hanya melihat punya kita sendiri saja. Pengetahuan kita hanya ini aja dulu, di samping yang lain-lain kita lihat teman-teman masih kecil-kecil semua. Dan sangat pohon yang luar biasa. Dan Papi pernah ada yang nawar-nawar enggak pohon ini? Jadi begini, karena mungkin teman-teman atau pembonsai yang lain itu sudah mengetahui saya itu betul-betul sangat hobi di bonsai, jarang melakukan transaksi ya. Mungkin ada juga yang berminat cuman segan. Segan ya. Nah, karena kita tidak biasa untuk teman-teman, karena kita ketahui ya Pak Lutfi ya senior kita ini memang kalau jual beli itu susah, lebih baik beliau yang langsung beli sendiri gitu pohonnya ketimbang mau melepas pohonnya. Termasuk beliau yang sangat menyayangi pohon dan dia sangat menikmati sekali prosesnya Pak Pia, termasuk pohon. Dan selain pohon ini memang selain sisir ada juga ya pohon lain yang, tapi yang ini yang memang tahapannya ini yang sejauh ini tahapannya yang paling maju progresnya. Mungkin ini masuk ke 30 atau 40%-an ya. 40% ya. Tapi ini sudah anak cabang, sudah mulai 1, 2 sudah mulai pelepasan. Kemungkinan ini akan maksimal mungkin sekitar 4-5 tahun. 4-5 tahun ke depan ya. Bisa 4-5. Itu pun kalau terjaga kesuburan, tidak terganggu sama hama, jamur, insya Allah akan. Nah mungkin ada resepnya Pak Lutfi sendiri dalam perawatan, karena Pak Lutfi kan melakukan perawatan sendiri terhadap pohon ini. Apa treatment rutinnya Pak? Gini, jadi pada saat mulai awal grounding itu 6 bulan selama proses grounding tidak kita berikan
tambahan nutrisi. Artinya kita hanya memakai nutrisi awal yang sudah kita pakai untuk grounding, yaitu campuran ikan, kuih kambing sama pasir. Nah, setelah 6 bulan itulah kita melakukan pemupukan. Karena yang namanya tanaman itu baik apapun jenisnya pasti memerlukan tambahan nutrisi, asupan makanan untuk melakukan perkembangan tumbuh. Jadi kalau saya setelah 6 bulan itu pemberian pemeliharaan untuk asupan makanannya itu saya lakukan 2 kali 1 bulan. 2 kali 1 bulan. Apa yang digunakan? Saya memakai pupuk NPK Mutiara. NPK 16, itu 16. Sangat gampang didapatkan juga ya? Gampang sekali, banyak sekali. Cuman sekarang mau enggak kita tekun untuk melakukan penjadwalan. Jadi secara sederhana kalau saya itu secara rutinitas saya hanya mengingat tanggal 1 dan tanggal 15. 1 dan tanggal 15. Iya, hanya itu. Ketika tanggal 1 sudah berikan asupan makanan. Per 2 minggu sekali berarti. Berarti seperti itu. Nah, terkait pemberian insek, kalau rutinnya insek itu saya berikan ketika ada serangan, tidak rutin. Jadi banyak sih teori-teori ketika kita terlalu rutin memberikan insektisida, ketika ada insektisida yang sudah ada itu terlalu sering kita berikan, bisa jadi dia akan mengalami kekebalan. Nah, benar. Sehingga paling tepatnya itulah makanya saya anjurkan supaya sering-seringlah menyentuh, melihat, meneliti, mengamati apa yang terjadi pada pohon kita, supaya tahu kita perkembangannya, apakah terjadi serangan insek ataukah jamur. Di sanalah kita mulai mengatasinya. Jadi sambil kita raba kita lihat mana bagian yang kena. Pertama sisir ini yang paling sering dia terkena serangannya tuh itu nyinyik ya, semut sama kutu putih. Serangga kutu putih itu paling cepat di pucuk-pucuknya. Nah, kalau itu tidak, dan termasuk juga hampir sama ya hama yang dari pohon serut sendiri semuanya, serut, kimeng apalagi. Jadi paling banyak serangannya itu ketika mulai dia musim penghujan. Karena pohon itu mulai merasa subur, sehingga insek-insek itu akan nyaman berada di bawah daun itu. Nah, di sana perlu kita betul-betul bisa mengamati dan lakukan segera mungkin pencegahan. Kalau telat itu menyebabkan pucuknya itu terhambat perkembangan pucuknya. Terkait kelembapan sendiri tidak ada ya, aman ya Pak Bi, untuk sejenis lumut dan yang lainnya termasuk aman ya, karena tempatnya terbuka. Dan mungkin yang terakhir ini Pak Bi, terkait nama, ini dikasih nama apa ini pasnya? Tadi pernah kita dengar selentingan dari diskusi para senior tadi akan dikasih nama ini. Mungkin langsung dikasih nama sama ownernya sendiri nih teman-teman. Jadi ini hari ini karena sudah kelihatan bentuknya, karena kemarin masih bagan-bagan ya. Kalau sekarang sudah ada kelihatan sedikit ada tontonan, maka kayak bayi yang baru lahir sudah ada bentuknya. Iya, sudah ada bentuk. Belum ada dalam kandungan, belum bisa kita berikan nama, tapi ketika sudah ada bentuk, sudah terlahir lah hitungannya. Artinya serut ini sudah terlahir, ada bentuknya. Mungkin hari ini saya berikan namanya serut papi. Serut papi teman-teman. Baik, langsung diresmikan oleh ownernya sendiri. Ini adalah pohon sisir ya. Sisir papi ya, dinamakan langsung sama ownernya sendiri. Iya, sisir papi. Sisir ya. Salah sebut tadi. Oke, baik Pak Lutfi, terima kasih banyak atas sharingnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di seluruh Indonesia, dan dukung terus channel Bonsai Kaki Rinjani. Yang belum subscribe jangan lupa ya, atau di share. Semoga ini ajang silaturahmi kita. Baik teman-teman, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi dan salam Bonsai Kaki Rinjani. Sukses BKR.